Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang terlanjur berdosa zina, kemudian melahirkan anak, terus bagaimana hak dan nasib anaknya. Nah, baik, begini penjelasannya dan begini solusinya. Yang pertama, anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan itu tidak salah. Anaknya suci, bersih, jangan dikait-kaitkan dengan kejadian atau perilaku ibu bapaknya. Tapi intinya anak yang dilahirkan itu adalah suci, bersih, tidak ada kait-kaitan antara dosa bapaknya, ibunya terhadap anaknya. Anaknya baik, benar, gitu kan. Bisa jadi juga solehah atau soleh, kan gitu. Nah, yang salah adalah ibu bapaknya atau orang tuanya. Nah, bagaimana status anak tersebut? Nah, kalau menurut hukum negara tentunya, gitu kan. Kalau menurut hukum negara bahwa ini adalah sah anaknya, gitu kan. Nah, kemudian orang tuanya itulah, gitu kan. Karena apa? Karena hukum negara merujuk kepada catatan sipil. Kalau di situ orang tuanya, walinya itu adalah itu, ya berarti itu bapaknya, itu ibunya, kan gitu. Kalau menurut hukum negara. Tapi kalau menurut hukum agama, di sini kita bicara soal agama Islam, hukum agama Islam, gitu kan, bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu adalah bukan anaknya, gitu kan. Yang tentunya bukan anak bapaknya. Kalaupun misalnya ibunya yang melahirkan, itu jelas ibunya. Tapi kalau bapaknya, yaitu yang menjinahi ibunya sehingga sampai lahir anaknya, nah itu bukan bapaknya. Nah, kalau disebut bukan anaknya, tentunya anak tersebut kehilangan haknya, gitu kan. Satu, kalau seandainya anaknya itu perempuan, gitu kan. Kalau seandainya anaknya itu perempuan, nah, yang menjadi wali dalam pernikahannya jangan bapaknya ini, walaupun itu bapak secara genetikanya, gitu kan. Kemudian juga secara darah dagingnya. Tapi secara hukum agama, yang harus menikahkan anak yang lahir di luar nikah itu harus dari wali hakim, nanti ditentukan oleh kantor urusan agama. Nah, itu silakan aja. Sebetulnya ini kan mungkin kalau anaknya tidak tahu, tapi kan yang tahu adalah bapak dan ibunya, kan gitu. Nah, ini yang harus terbuka. Bapaknya terbuka itu bukan ke umum, gitu maksudnya. Diceritakan kepada kantor urusan agama, minta dinikahkan oleh wali hakim, kan gitu. Insya Allah lah KUA juga pahamnya. Nah, yang kedua, bahwasanya anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris, gitu intinya, gitu kan. Tidak bisa mendapatkan hak waris. Tapi kalau seandainya hadiah atau pemberian, itu boleh, gitu kan. Itu boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan itu hukum waris, gitu kan, waris harta. Jadi anak tersebut tidak bisa nuntut secara hukum agama ini ya. Secara hukum agama itu tidak bisa menuntut kepada orang tuanya tentang waris, gitu, waris harta. Nah, jadi bapaknya itu yang harus bijak di sini, tidak perlu bercerita ke mana-mana. Intinya diberi hadiah atau diberi pemberian-pemberian yang lain lah, gitu kan. Jadi misalnya dikasih dalam rekening uangnya, atau dikasih untuk masa depannya, gimana untuk biaya sekolah dan lain-lainnya. Nah, itu kan bisa. Gak usah di open bar kemana-mana, ya gak usah. Yang penting kasih aja. Itu sebagai membantu, gitu kan, membantu anaknya untuk biaya masa depannya. Tapi tidak bisa untuk disebutkan waris, gitu kan, karena tidak ada waris. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana ini kalau seandainya seseorang yang anak tersebut lahir di luar nikah, terus sudah terlanjur dinikahkan oleh bapaknya yang pada statusnya bukan bapaknya secara hukum agama, kan gitu. Kalau sudah terlanjur, misalnya sudah bertahun-tahun lah, belasan tahun, kadang-kadang anaknya itu juga sudah punya anak lagi, gitu kan. Bagaimana caranya kalau sudah terlanjur seperti itu? Nah, itu ada beberapa pendapat, gitu kan. Ada beberapa pendapat. Tentunya di kita itu kan ada beberapa mazhab yang ada yang menentukan tidak perlu untuk dinikahkan kembali, gitu, karena sudah ada ijab kabul, sudah ada wali, sudah ada saksi.
tapi ada juga yang menyebutkan harus nikah ulang atau lebih bagus nikah ulang. Nah, itu tinggal dibicarakan. Kalau mau nikah ulang, dibicarakan dengan ulama. Bisa ke ulama setempat atau ulama-ulama yang diyakini oleh kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sebetulnya harus diselesaikan. Soalnya apa? Kesalahan kita yang terlanjur menikahkan anak itu padahal kita gak punya hak untuk menikahkan, bukan sebagai walinya. Nah, itu daripada rancu gitu kan, daripada bingung jadi pikiran, ya lebih baik kalau menurut saya, saran saya itu adalah dinikahkan ulang gitu kan, dibicarakan dengan ulama bagaimana caranya. Nah, itu nanti ulama paham lah kalau soal itu gitu kan, karena di sini kan titiknya itu adalah titik halal haram gitu kan, sah tidak sah gitu, bukan soal buku nikah. Kalau buku nikahnya ya berarti kan KUA nggak usah dirubah-rubah kalau itu kan gitu, karena di sini yang permasalahannya di masalah wali. Jadi bisa nanti dibicarakan dengan ulama, begitu ya. Mudah-mudahan paham. Dan misalnya kalau masih ada yang perlu dibicarakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya sudah paham, terutama bagi yang terlanjur gitu ya, silahkanlah ditobati gitu. Jangan sampai ada hal-hal tersebut berlanjut-lanjut yang akhirnya seumur-umur kita salah gitu kan. Nah gitu, karena itu pengaruhnya untuk seumur hidup gitu kan. Menikahkan anak itu kan seolah-olah seumur hidup toh gitu kan. Nah, itu yang harus dipikirkan, jadi bukan hanya saat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Terima kasih. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Silahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.